Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gua kangen nih untuk ngebahas Overlord lagi. Dan setelah libur beberapa saat, kali ini gua balik lagi dengan pembahasan Overlord yang udah di request dari tahun lalu, yaitu apa saja perbedaan Overlord versi movie dengan versi anime. Mungkin saat ini ada beberapa dari kalian yang baru tahu kalau ternyata Overlord punya versi movie-nya. Nah, versi ini bisa kalian tonton secara legal di Netflix. Intinya sih sama aja dengan versi anime. Versi movie bisa dibilang hanyalah recap dari season 1, tapi dengan sedikit perubahan dan juga ada scene tambahan yang tidak ada di versi animenya. Nah, scene yang gue maksud sebagai perbedaan adalah semua scene yang mengalami perubahan dan penambahan. Sedangkan scene yang mengalami pemotongan tidak akan gue anggap sebagai perbedaan, karena ini adalah konsekuensi dari sebuah film recap. So, langsung aja, mari kita mulai. Perbedaan pertama, versi movie dimulai dengan scene tubuh asli Momonga yang sedang mencoba login ke dalam game Yggdrasil. Scene ini bisa dibilang original karena di novel pun sama sekali nggak pernah menceritakan tentang bagian ini. Di sini kita diperlihatkan seperti apa bentuk konsol yang Momonga gunakan untuk bisa bermain game, seperti apa bentuk user interface-nya, dan bagaimana cara player masuk ke dalam game. Kalau dilihat dari bentuk konsolnya, game ini merupakan perangkat berbentuk kursi dan juga helm yang menutupi sebagian besar kepala. Bentuknya kurang lebih terlihat mirip seperti konsol yang Kirito gunakan untuk mengakses Sword Art Online. Nah, yang menarik, bentuk konsol di Sword Art Online makin lama makin mengecil. Dari yang awalnya menggunakan bentuk helm full face, lama-kelamaan berubah menjadi kayak kacamata. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi pada masa itu yang semakin lama semakin canggih. Konsep ini mirip dengan di Overlord. Meskipun timeline Overlord berada jauh di masa depan, tapi perkembangan teknologi gamenya bisa dibilang cukup lambat dan Yggdrasil adalah salah satu game yang sudah berusia cukup lama. Jadi sangat masuk akal kenapa Ainz masih menggunakan konsol full face yang bisa dibilang sebagai konsol yang jadul. Sebenarnya ada penjelasan lebih jauh tentang hal ini yang kalau nggak salah berhubungan dengan keamanan pengguna. Tapi mari kita skip aja lah. Nah, detail lain yang menarik yaitu kita diperlihatkan scene di mana Momonga menancapkan kabel ke leher belakangnya. Seingat gua, penjelasan tentang scene ini nggak ada di novel utama. Tapi hal ini baru diceritakan di side story Overlord Prolog 1. Intinya, manusia pada saat itu menggunakan teknologi bernama Neural Nano Interface. Ini adalah teknologi yang sangat umum untuk digunakan manusia pada masa itu. Ya, gue agak bingung sih untuk ngejelasin tentang hal ini. Mungkin kapan-kapan bakalan gue buat kontennya tersendiri. Tapi intinya pada masa itu, semua manusia sudah memiliki lubang colokan di lehernya yang berguna untuk mempermudah mereka terhubung ke jaringan internet. Lanjut, perbedaan kedua, ketika Ainz turun ke lantai 6 dan mengumpulkan para Floor Guardian, di sini dia sempat mencoba fitur message dan secara tidak sengaja malah terhubung dengan Sebas. Nah, di sini Ainz bertanya tentang apa yang Sebas temukan dan kalau di anime, Sebas ngomong kalau dia akan melaporkan hal ini setelah kembali ke dalam Nazarick. Tapi kalau di versi movie, pada saat itu Sebas langsung melaporkan apa yang dia lihat. Scene ini kalau di versi anime ada di season 1 episode 1. Nah, di movie kita juga diperlihatkan seperti apa pemandangan yang Sebas lihat pada saat itu. Tapi kalau di versi anime, scene ini muncul di awal season 1 episode 2 dan hanya ditampilkan dalam bentuk dialog, yaitu ketika Sebas melapor di hadapannya Ainz dan seluruh Floor Guardian. Perbedaan ketiga, di episode 4, Momonga memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Ainz Olgone. Lalu Ainz pun menggunakan skill Greater Break Item untuk membakar bendera yang menjadi simbol namanya. Nah, di versi anime, kita diperlihatkan kalau bendera itu terbakar setelah Ainz menggunakan skillnya. Tapi di versi movie, kita diperlihatkan Ainz yang hanya membakar tali benderanya, dan bendera itu pun jatuh ke tanah. Kalau ngikutin novel, scene yang benar adalah scene di versi movie. Jadi, setelah Ainz membakar tali dan menjatuhkan benderanya, secara off-screen, Albedo akan mengambil dan menyimpan bendera itu. Makanya di akhir season 2 episode 10, kita diperlihatkan Albedo yang mempunyai bendera Momonga di dalam kamarnya. Momen ini juga adalah salah satu trigger yang akan memicu teori pengkhianatan Albedo. Nah, scene ini dulu sempat buat gue bingung, apalagi kalau kalian hanya nonton anime dan gak baca novel. Jadi gini, kalau saja kita ngikutin versi anime, di mana Ainz membakar habis benderanya, ini artinya bendera Momonga yang ada di kamar Albedo adalah bendera baru yang Albedo jahit dari awal. Tapi setelah scene ini mengalami perbaikan di versi movie, maka kalian yang gak baca novel pasti bakalan langsung tahu kalau bendera yang ada di kamar Albedo adalah bendera yang sama dengan yang Momonga jatuhkan ketika dia mengganti namanya. Lanjut ke perbedaan keempat. Di versi movie, terdapat scene original di mana Momon dan Nabe lagi ngobrol di tengah jalan sebelum akhirnya masuk ke dalam penginapan. Kalau di versi anime, tepatnya di awal episode 5, kita langsung diperlihatkan Momon dan Nabe yang masuk ke dalam penginapan dan akhirnya mereka ngobrol di dalam kamar. Nah, meskipun ini adalah original scene, tapi dialog yang mereka sebutkan di sini adalah dialog yang sama persis dengan yang mereka bicarakan ketika berada di dalam penginapan. Jadi bisa dibilang scene ini ada hanya untuk menggantikan scene ketika mereka berdua ngobrol di dalam kamar penginapan.
Perbedaan kelima, perbedaan yang ini juga sama seperti sebelumnya. Di versi movie, kita diperlihatkan original scene, di mana Neferia mengungkap identitas Momon sebelum mereka masuk ke dalam hutan. Padahal kalau di versi anime, Neferia mengungkap identitas Momon ketika mereka lagi berada di dalam desa Karne. Tapi, karena semua scene desa Karne kena skip di versi movie, makanya scene itu dipindahkan ke sini. Perbedaan keenam, di versi anime, tepatnya di episode 7, Momon gak langsung kecewa ketika tahu kalau Wise King of the Forest hanyalah monster biasa dengan ras Junggardian hamster. Lalu tidak lama kemudian, Momon menggunakan Despair Aura dan berhasil menaklukkan Hamsuke. Tapi kalau di versi movie, setelah Hamsuke menampakkan dirinya, di sini terjadi pertarungan singkat antara Momon melawan Hamsuke, dan kita diperlihatkan beberapa skill yang menjadi kemampuan alami Hamsuke. Nah, kalau kita bandingkan dengan versi novel, versi movie adalah scene yang paling akurat. Jadi, setelah tahu kalau Wise King of the Forest adalah hamster, mereka berdua memang sempat bertarung sebelum akhirnya Momon menggunakan Despair Auranya. Perbedaan ketujuh, perbedaan yang ini kalau di anime ada di season 1 episode 10, yaitu ketika Shaltir berada di satu kereta yang sama dengan Sebas. Di versi movie, di sini Shaltir diberi misi untuk mencari dan menangkap beberapa kriminal yang memiliki pengetahuan tentang martial arts. Lalu Sebas pun berkata kalau Demiurge adalah orang yang lebih cocok untuk tipe misi seperti ini karena Demiurge memiliki skill bernama Curse of Domination yang membuat dia mampu mengendalikan orang lain, mirip seperti nafasnya Aura. Nah, kalimat ini secara tidak langsung menyinggung Shaltir karena dia merasa diremehkan, padahal misi ini adalah perintah langsung dari Ainz. Dengan kata lain, perkataan Sebas bukan hanya membuat Shaltir merasa lebih rendah daripada Demiurge, tapi Sebas juga secara tidak langsung telah meragukan keputusan Ainz yang secara pribadi sudah memilih Shaltir untuk misi ini. Akhirnya Shaltir pun emosi dan sempat menantang Sebas untuk bertarung. Nah, ini adalah momen di mana ras asli Sebas terungkap, yaitu ketika Shaltir ngomong, "Apa kau ingin menggunakan wujud dragonoidmu untuk melawanku dan bertarung hingga mati?" Scene ini sama persis dengan yang ada di novel, cuma versi anime melewati scene ini. Jadi buat kalian yang cuma nonton anime dan gak baca novel, pasti kalian gak tahu kalau scene ini ada. Perbedaan ke-8, di versi anime, ketika Ainz mencari posisi Shaltir dengan menggunakan Mirror of Viewing, di sini Ainz berhasil menemukan Shaltir yang sedang berada dalam kondisi tercuci otak dan dia terlihat sedang memegang senjatanya yaitu Split Lance. Tapi kalau di versi movie, Shaltir ditemukan dalam kondisi full armor dan juga sedang memegang Split Lance. Nah, kalau kita ngikutin novel, scene yang paling akurat ada di versi movie. Di novel, Nigredo menemukan posisi Shaltir dan terlihat kalau Shaltir sedang menggunakan seluruh equipmentnya, sama persis seperti yang ada di versi movie. Lalu Ainz ngomong, kalau saja Shaltir sampai menggunakan seluruh armornya, ini berarti Shaltir baru saja mengalami pertarungan yang cukup hebat. Seperti yang sudah sering gua jelaskan, ini adalah clue untuk ngasih tahu kita kalau Shaltir baru saja bertarung melawan Platinum Dragon Lord. Dan perbedaan terakhir, di versi movie, kita diberikan sebuah scene baru ketika Platinum Dragon Lord menyerang Shaltir. Scene ini kalau di anime sempat muncul di awal season 2, tepatnya ketika Regret bertemu Platinum Dragon Lord. Pada saat itu, kita diperlihatkan Shaltir dan Platinum Armor yang saling bertukar serangan, dan scene pun berpindah ke armor Platinum yang tampak rusak akibat serangan Shaltir. Nah, kalau di versi movie, kita diperlihatkan versi lebih panjangnya, di mana setelah Shaltir diserang dengan Platinum Armor, dia pun masuk ke dalam mode full armor, dan di sini terlihat kalau Platinum Armor memutuskan untuk mundur dari pertarungan itu. Jadi scene ini mengonfirmasi kalau alasan kenapa Shaltir masuk ke mode armor ketika dia pertama kali ditemukan karena pada saat itu dia sedang bertarung melawan Platinum Armor dan Shaltir secara bawah sadar menyadari kalau Platinum Armor harus dilawan dengan kekuatan penuhnya. So, itu tadi semua perbedaan dan scene baru yang muncul di versi movie-nya. Bisa dibilang kalau versi movie adalah versi yang lebih akurat dengan novel jika dibandingkan dengan versi animenya. Walaupun tetap saja masih ada beberapa scene yang sepertinya sengaja dibuat beda dengan versi novelnya. Mulai dari tubuh Khajiit yang jadi debu dan tidak adanya karakter Nigredo. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Sebelum masuk ke Saweria, gue akan sebutkan nama petualang Adamantite di bulan ini, yaitu satu-satunya the one and only, dan yang pertama El Nino Savelli. Terima kasih banyak atas supportnya bro. Yo, waktunya Saweria ada dari Adit. Kasih tips dong sensei, cara nikmatin light novel biar gak ngantuk. Oke, tips dari gua, selalu baca novel yang lu sukai genre-nya. Kalau lu suka cerita fantasi, baca aja novel fantasi. Kalau lu suka cerita militer, baca aja genre militer. Jangan dipaksa. Kalau kalian paksa baca genre yang emang gak lu sukai, kemungkinan besar kalian bakalan ngantuk atau bahkan jadi males bacanya. Lalu tips lainnya, baca saja light novel yang udah lu tonton animenya. Jadi dengan nonton animenya dulu, kalian bisa dengan mudah membayangkan seperti apa bentuk karakternya dan bagaimana cara mereka berinteraksi. Kalau kalian mampu membayangkan apa yang sedang kalian baca, kemungkinan besar sih kalian gak bakalan ngantuk. Dan terakhir, kalian harus bisa terbiasa membaca.
Kalau kalian nggak biasa membaca, apapun bakal terasa membosankan. Jadi, kalau kalian baru mulai baca light novel, buku, atau apapun itu, baca saja beberapa lembar dulu, dan jangan langsung paksa baca banyak lembar sekaligus. Ada dari Kang Daniel, Min, sudah nonton Ronja Rovardotter belum? Saya ingin tahu pendapat Mimin tentang anime itu. Sorry bro, gue belum nonton nih. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.